Ini berarti si Feng nggak bisa lihat kita ya? Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa datang di acara Impact Talk lagi pada siang hari ini, Jumat tanggal 10 Juli 2020. Kembali bersama saya Babang host. Saya Eliezer siap menemani istirahat siang Anda. Hari ini kita ada di segmen Suara Muda, Anak Muda yang Bersuara. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Anda semua yang dengan setia menyaksikan acara ini dan terus bergabung tiap harinya. Dan Impact Talk sendiri akan hadir menemani siang Anda dari hari Selasa sampai Jumat jam 12 sampai jam 1 siang. Jangan, bagi Anda yang belum like and subscribe, di like dulu, terus diklik juga subscribe-nya, lalu klik tombol notifikasinya supaya yang gambarnya bell itu, supaya nanti setiap kali kita online, Anda tidak ketinggalan pembicaraan kita. Nah, untuk Anda yang sedang di jalan atau Anda yang sedang sibuk nggak bisa lihat handphone terus, tapi pengen ikutan acara kita, jangan khawatir. Kita menyediakan podcastnya, yaitu berupa audionya saja. Anda bisa klik di deskripsi di bawah, lalu Anda bisa cari podcastnya, diklik linknya, install aplikasinya, lalu tinggal di install, lalu Anda bisa join, bisa mendengarkan melalui audionya saja. Tentunya akan menghemat juga kuota Anda. Nah, di kehidupan modern saat ini tidak lepas dengan yang namanya sosial media. Dari tua sampai muda semua punya sosial media, punya account-nya. Nah, ada banyak hal positif dan keuntungan yang dapat kita ambil dari sosial media. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jarak, kita bisa ketemu orang kapan aja, kita bisa cerita sama orang kapan aja. Sosial media sendiri luar biasa. Tapi di balik itu semua, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab berusaha mengambil keuntungan dan menyalahgunakan sosial media yang ada. Nah, karena itu hari ini kita akan membahas bagaimana caranya tetap aman atau tetap kita menjaga keamanan kita saat kita bersosial media. Hari ini kita akan membahas hal ini bersama dua narasumber. Yang satu sudah hadir di studio bersama kita dan yang satu lagi bergabung bersama kita di studio melalui Zoom. Wah, sekarang bisa seperti tadi sosial media bisa menyatukan yang di mana saja kapan saja, walaupun yang satu berada di rumahnya tapi bisa bersama-sama dengan kita di studio. Nah, mari kita berkenalan satu persatu dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Saudara Karis. Dia merupakan seorang anak muda yang berbakat. Dia merupakan sarjana lulusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung ya? Iya. Institut Teknik Bandung. Teknologi Bandung. Oh, Teknologi Bandung sekarang. Benar-benar. Institut Teknologi Bandung, yaitu Karis. Apa kabar, Riz? Baik. Baik. Gimana, sehat? Sehat. Puji Tuhan, sehat selalu. Dan satu lagi telah bergabung bersama kita, yaitu Saudari Ferista atau yang lebih akrab dipanggil Fei. Dia merupakan mahasiswa komunikasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Apa kabar, Fei? Halo. Baik. Oh ya. Fei suaranya, bentar. Kesalahan teknis. Apa kabar, Fei? Baik. Baik saja. Fei masih belum keluar suaranya, maaf. Udah di unmute? Apakah dari Zoom? Sudah. Sebentar ya, mungkin masih. Oke, sudah ada ya. Halo? Oke. Ya, itulah narasumber kita pada siang hari ini, dan sekarang kita akan bergabung bersama. Saya akan bertanya dulu kepada Karis sebagai narasumber yang ada di sini. Nanti kita akan bertanya juga sama Fei. Tapi hari ini kita akan membahas tentang dari segi keamanan dunia cyber dulu. Jadi bukan cara penggunaannya, tapi bagaimana keamanan dunia cyber sendiri. Nah, Riz mau tanya nih, memang kenapa kita itu harus menjaga yang namanya keamanan sosial media kita? Memang apa yang terjadi kalau kita tidak mengamankan gitu? Iya,
kalau ngomong keamanan sosial media, sebenarnya mungkin nggak terbatas ke sosial media doang ya, tapi termasuk data-data kita yang disimpan di cloud, di online, di aplikasi-aplikasi kayak Google Mail. Itu mungkin meskipun bukan sosial media, tapi itu tetap kita perlu jaga. Dan sepenting apa sih itu? Itu ya penting banget, perlu banget. Maksudnya kan kita sudah mempercayakan data kita ke sosial media, ke aplikasi-aplikasi ini kan. Mereka udah punya email kita, nama kita, nomor telepon kita, bahkan kalau yang kita simpan nomor teleponnya. Mungkin ya termasuk kalau di sosial media kita nge-share foto-foto, gambar-gambar, dan teman kita siapa aja, lokasi kita di mana, itu tuh kan informasi yang sensitif ya. Yeah. Jadi ya privasi kita tetap harus dijaga sih. Karena data-data kita itu bisa disalahgunakan sama orang yang nggak bertanggung jawab kan. Jadi memang si data-data kita karena sudah tersimpan di sana bisa disalahgunakan. Nah, disalahgunakannya seperti apa sih? Memang kan banyak orang juga tahu Karis rumahnya di Gunung Batu, nomor handphonenya juga kan ada yang tahu, tapi apa nih yang disalahgunakannya gimana nih? Iya, oke. Mungkin pertama ada yang kalau ada istilahnya identity theft. Jadi kayak orang bisa pakai identitas kita buat buat nyamar jadi kita, minta tolong ke orang lain. Mungkin kayak beberapa teman-teman yang dengar di sini juga ada yang pernah ngalamin ya, ngaku-ngaku jadi siapa, ngaku-ngaku jadi Karis, misalnya ganti foto profile, abis itu namanya diganti, terus minta transfer ke temannya Karis gitu kan. Iya betul. Itu betul. Jadi kayak mencuri identitas kita. Nah itu kan kalau dia ngambil foto profil kita, nama kita. Nah kalau misalnya dia udah dapat itu misalnya anggap aja dia belum dapat akses ke akun kita kan. Iya. Tapi kalau misalnya dia udah dapat akses ke akun kita, kan jadi lebih nggak terkontrol lagi. Dia beneran pakai akun kita, beneran nyamar jadi kita gitu. Dan ya kayak semua data kita yang ada di akun itu, ya akhirnya dia kontrol gitu. Oh betul. Jadi ya termasuk data juga ya. Kalau misalnya dia dapat akses ke Gmail, terus kita nyimpan data-data penting di Google Drive gitu kan. Betul. Ya memang waktu itu pernah ada kejadian juga sih, satu kawan itu dia di hack, lalu dia nge-WhatsApp atau nge-DM ke temennya pinjam uang. Iya. Jadi memang di situ bahaya. Jadi sangat penting ya untuk menjaga privasi kita dalam sosial media ya. Nah, terus gimana sih? Kan kita udah pasang password nih, kita udah pasang password yang baik, kita udah pakai passwordnya kita, tapi kenapa hacker masih bisa dapat akun kita? Nah mereka tuh ngapain sih supaya bisa tetap dapat akun kita gitu? Oke. Jadi ngomong-ngomong ini aku di sini sebenarnya bukan ahli keamanan IT juga, tapi jadi aku jawab ini dari perspektif lulusan informatika yang ngerti lah teknis ngoding, program-program gitulah ya. Lebih mengerti ini ya, menjaga hati daripada menjaga internet ya. Wadaw. Iya. Oke, jadi sebenarnya gimana cara hacker atau ya orang yang nggak bertanggung jawab ini dapat akun kita, dapat identitas kita itu sebenarnya cara yang mungkin orang lain yang paling susah sebenarnya, tapi pasti dapat. Itu tuh ya sebenarnya langsung nge-hack ke sistemnya kan. Kayak mungkin teman-teman di sini udah dengar beberapa bulan lalu ada satu marketplace kena hack. Ya kena hack sampai 70 juta data penggunanya keluar semua, dijual di black market gitu. Wah, kan. Itu tuh benar terjadi? Iya kalau bener sih. Oh, berarti kalau kita taruh data kita di marketplace itu sekarang orang-orang udah pada tahu dong. Nah, yang tentunya yang beli di black market si data kita gitu. Mereka berarti udah punya data kita dong. Iya. Nah, itu datanya juga sebenarnya kan
Ya mungkin tergantung apa yang dia dapat Dijual, juga ya. iya, Nah, iya. mungkin nggak semua maksudnya data transaksi, data apa itu kan Nggak penting lah ya. Ya, Tapi kalau tergantung lah. naro nomor kartu kredit, nah itu kan bahaya. iya, nah sama sudah termasuk si CVC-nya, itu wah, itu sempat terjadi pembobolan dan itu kita nggak tahu ya apa aja yang dijual. kita Tapi kalau nggak itu sampai terjual berarti mengerikan ya. Iya. Nah, iya benar. Itu ya cara paling menurutku ya hacker itu ya sebenarnya bisa masuk ke sistem orang terus ngambil data-data kita semuanya kan. Nah, tapi sebenarnya kan ngehack sistem itu nggak segampang itu. Ya misalnya mau ngehack Facebook atau mau ngehack Google, ya mereka keamanannya udah oke banget lah. Dan maksudnya ya apalagi yang gede-gede marketplace atau mungkin sosial media yang gede itu sebenarnya keamanannya juga udah oke banget. Tapi sekarang hacker itu jadi misalnya mau ngambil alih akun atau apa, dia selain ngehack langsung ke sistemnya itu ada namanya social engineering. Wah, apalagi tuh social engineering tuh. Nah, social engineering itu nanti teman-teman bisa cari sendiri, googling sendiri. Intinya dia manfaatin atau istilahnya exploit kelemahan kita kelemahan kita untuk ngambil data sensitif kita, contohnya email sama password gitu. Kayak jadi ya contohnya yang paling sering dilakukan itu namanya phishing. Phishing, bukan phishing pancing ya. Kalau phishing kan FISH, tapi ini PHISH. Oh, apa tuh phishing sendiri kakak? Nah itu ya yang paling sering dilakukan contohnya yang orang ini ngirim email nih misalnya ke aku. Ngaku-ngaku dari Facebook. Terus ya misalnya ngasih informasi suruh login, di bawahnya ada tombol. Aku klik tombol itu. Habis itu, nah tombolnya sebenarnya nggak ke Facebook, tapi ke misalnya facebookid.com gitu. Oh iya, jadi yang namanya atas nama. Jadi mirip-mirip nama Facebook. Sama Facebook, cuman bukan Facebook. Bukan Dan Facebook. tampilannya pun akan Tampilannya mirip. sama Facebook. Waduh. Nah, habis itu suruh masukin email sama password kan. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kan kita jadi kena tuh. Masukin email, masukin password, tapi ya oke, mungkin misalnya abis itu ke login atau ya akhirnya mereka dapat data kita kan. Iya. Abis itu mereka bisa masuk ke akun kita. Betul. Gitu misalnya contohnya. Atau ya sebenarnya social engineering ini banyak banget sih contohnya, kayak kalau misalnya nemuin flash disk di jalan yang nggak tahu, nggak jelas apaan, ya jangan langsung colok, karena Terus itu dibuka gitu. waktu dibuka ternyata isinya apa bisa. Jadi ya itu jadi manfaatin ke ini kan, keingintahuan kita ini apa sih gitu kan. Betul. Atau misalnya ya itu tadi phishing, misalnya dapat hadiah terus ya kita jadi pengen tahu, masukin data gitu. Oh iya betul. Jadi memang karena banyak sekali tawaran hadiah yang ditawarkan. Anda memenangkan apa? Ya, di SMS itu banyak kan. Di SMS banyak. Kan kalau SMS penempuannya sudah transfer. Kok di internet sendiri kadang-kadang mereka cuma minta email sama password pun itu sebenarnya udah berusaha mengambil kan ya. Iya. Karena supaya tahu. Nah, termasuk kalaupun dulu saya juga pernah sih coba, tapi saya tidak tergoda. Kalau dulu saya cari buku, bukunya nggak ada di Indo. Mau beli di luar pakai Amazon, dibilangnya tidak bisa dikirim ke negara kita gitu. Oke. Ya akhirnya terpaksa harus cari yang free second. downloadnya gitu kan. Free download. Yang gitu, begitu masuk, tahu-tahu cuma kalau mau download harus masukkan email gitu. Nah itu juga bisa salah satu bentuk phishing gitu ya. Kalau websitenya nggak jelas itu. Nah ya, kalau misalnya websitenya nggak jelas itu juga mungkin bukan phishingnya, tapi ya misalnya tadi yang Pak Eli bilang itu tadi, dia mau suruh kita daftar. Ya. Jadi sebenarnya kita masukin passwordnya misalnya kita masukin bukan password Facebook gitu ya. Berarti harusnya aman kan? Iya.
ini kita aman, akun Facebook kita aman. Iya. Nah tapi kan sebenarnya dia dapat email, ya itu sebenarnya cuma daftar. Kalau gimana ya? Kalau cuma disuruh daftar doang, harusnya nggak ada masalah apa-apa ya. Oh iya. Jadi masih aman lah ya kalau untuk seperti itu untuk Kalau daftar doang. kalau misalnya sebelum mau download, tapi suruh daftar dulu, terus ya kita masukin password, ya jadi kayak daftar doang gitu, harusnya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ya memang ya harus hati-hati sih. Tapi kan dia bisa, tapi berarti dia punya Dia dapat email kita. kan. Jadi kalau dia mau mancing kita lewat email itu jadi bisa gitu. Ya ngirim email bisa. Ya kan kalau dia ngirim email, Iya. bentuk emailnya phishingan Facebook juga itu bisa kan ya. Bisa. Pokoknya tetap harus hati-hati kalau bukan di situs-situs yang Terpercaya. percaya, betul-betul. Nah, kita akan bergabung bersama, nanti kita balik lagi, kita akan tanya bagaimana solusinya, tapi kita akan melihat dari segi dunia komunikasi dulu. Halo Faye, apa kabar? Halo. Baik. Gimana di sana, sehat-sehat selalu? Puji Tuhan, sehat. Oh iya. Nih Faye, mau nanya dong, kalau dari, kan tadi dia udah bilang sosial media itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari sekarang ya. Ya, Nah, dari segi ilmu komunikasi sendiri, seberapa besar peran postingan di sosmed dalam masyarakat atau kehidupan sehari-hari sih? kalau ngomong seberapa besar pengaruhnya, itu besar banget. Karena memang sekarang kan dunianya udah dunia digital semua ya kok ya. Jadi orang-orang juga kayaknya bisa dihitung jari gitu yang gak main sosial media itu bisa dihitung jari, terutama mungkin yang generasi milenial kayaknya semuanya rata-rata pegang sosial media gitu ya. Jadi pasti aku yakin anak-anak muda di Indonesia itu ya bangun pagi pasti lihat HP, lihat sosmed gitu, udah makanan sehari-hari. Dan yang dicarinya pasti informasi-informasi yang ada di sosial media itu gitu. Jadi pasti pengaruhnya sangat besar gitu bagi masyarakat di Indonesia, terutama pada era digital saat ini gitu. Ya sebenarnya sih bukan anak muda aja, orang tua pun juga sama Ya, sekarang. Buka bangun tidur yang dilihat handphone dulu. Ya Nah, sama ya. berarti kan benar Apalagi ya, kenapa? dunia sosial media itu udah menjadi kehidupan kita sehari-hari kan ya. Udah hal yang biasa gitu. Dan memang postingan-postingan di sana juga menunjukkan siapa kepribadian kita. Jati diri. Betul. Nah, Karena kalau di ilmu komunikasi itu sesuatu yang disampaikan oleh seseorang itu menunjukkan eksistensi dirinya gitu. Jadi apa yang diposting atau diunggah di sosial media itu menunjukkan siapa dirinya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang justru ingin mengcover dirinya dengan apa yang dia sampaikan di sosial media. Jadi sebenarnya dia tidak seperti itu aslinya. Tapi di sosial media dia ingin membungkus dirinya supaya orang lain tuh melihat dia seperti itu begitu. jadi sebenarnya si judgement atau kayak dia membranding dirinya itu akan terlihat dari sosial medianya ya. Betul, namanya personal branding. Nah, itu di media sosial itu sangat cepat gitu untuk personal branding seseorang itu. Berarti ya itu sih balik lagi kepada kita ya, kita pengen terkenalnya atau dikenal orang sebagai pribadi yang seperti apa ya. Berarti kita harus memulai memilah dan memilih postingan sosial media kita. Nah, sebagai pengguna sosmed, apa aja sih yang boleh dan tidak boleh diposting gitu di sosial media supaya kita tuh tetap aman? Karena banyak orang sebenarnya, setahu saya akhirnya kena stalker seseorang, dalam orang itu stalk kehidupan pribadinya itu gara-gara dia memposting sesuatu yang salah di sosial media. Nah, kalau dari ilmu komunikasi sendiri diajarin nggak sih, atau menurut pengalaman Faye, apa sih yang boleh apa yang enggak untuk diposting di sosial media? Kalau dari segi ilmu komunikasi sebenarnya kan informasi-informasi itu adalah bentuk komunikasi seseorang gitu ya. Jadi dia mau menyampaikan apa gitu melalui
misalnya fotonya, feeds-nya, atau pesan yang dia sampaikan gitu. Itu tuh suatu bentuk komunikasi. Nah, apa aja yang boleh dan nggak boleh, itu sebenarnya kembali lagi ke peraturan yang udah ada sebenarnya ya. Jadi contohnya misalnya jangan sampai ada postingan-postingan yang berbau sara, misalnya contohnya seperti itu, atau misalnya ada yang harassment gitu ya. Jadi membuli di sosial media, cyberbullying. Nah, itu juga hal-hal yang tidak patut gitu ya dilakukan di sosial media, karena sebenarnya mungkin ya kita hanya sekedar mengetik saja gitu ya, tidak bertemu dengan orangnya secara langsung, tapi sebenarnya orang itu kan akan merespon perkataan yang disampaikan, baik mungkin secara tulisan gitu ya dibales atau dipendam dalam dirinya sendiri gitu, dan itu bisa berdampak kepada orang yang menerima pesannya gitu. Jadi jangan sampai kita membuli atau cyberbullying seseorang lewat media sosial, atau seperti yang tadi disampaikan Kakak Karis juga gitu ya, melakukan phishing kayak gitu, itu juga sama gitu. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Terutama kita kan sebagai anak Tuhan ya, kita harusnya bisa membagi berkat lewat sosial media yang kita punya gitu. Entah itu membagikan kesaksian kita bisa sharing di sosial media kita gitu. Gak perlu yang heboh-heboh gitu, cukup keseharian kita yang simple, yang bisa jadi penyemangat buat orang lain, itu juga udah cukup begitu. Nah, ya betul ya, karena kalau kita lihat banyak sekali kasus yang terjadi bullying di dunia cyber. Bahkan kalau kita lihat beberapa artis akhirnya bunuh diri karena tidak tahan dengan cyberbullying ini, sosial media harassment ini gitu ya. Bahkan ya itulah, makanya jadi netizen jangan merasa paling benar. Tahan diri. Ya sebenarnya sama ya, mungkin sekarang kalau zaman dulu disebutnya mulutmu harimau, mungkin sekarang disebutnya postinganmu harimaumu kali ya. Ya betul, karena sekarang kan udah mudah ya, maksudnya kita cepet banget gitu, bisa tinggal ngetik atau tinggal voice note dan lain sebagainya gitu. Itu tuh udah langsung sampai di orangnya gitu. Jadi kita harus hati-hati juga gitu. Dan memang sih kalau kita komen itu nggak ada dampak yang kelihatan. Ada dampak buat maksudnya, kita. Nggak ada si dampak kitanya orang kan nggak tahu siapa kita. Kita mau ngomong gimana, beda kalau kita ngomong langsung sama orang kan ya. Kalau dia marah ya kita bisa kena pukul gitu. Tapi kan kalau di dunia sosial media ya udah aja ngomong sembarangan juga, nggak ada dampak ke kitanya gitu, nggak ada ganjaran. Kalau di sosial media itu kenanya jadi ke psikologis gitu kok, karena kan nggak ya itu tadi ya, nggak bertemu secara langsung secara fisik gitu kan, jadi ya kenanya ke psikologisnya. Nah oke. Nah kita akan balik ke Kakak Karis. Kakak Karis, kalau tadi dibilang kan hati-hati dalam harassment segala macam. Nah kalau misalnya dari ini sendiri, ada nggak sih yang informasi-informasi apa yang bisa kita posting atau enggak? Takutnya ternyata dari segi foto pun kan sebenarnya, setahu saya pernah ada kasus yang jadi dia tuh diuntit, apa ya bahasa Indonesia, stalker apa ya? Ya di stalk Dikuntit itu cuma melalui foto gitu. Nah itu dari dunia cyber sendiri gimana sih? Nah iya emang iya sih, kita harus hati-hati ya buat posting apapun sebenarnya. Dulu aku pernah nonton film kayak apa ya judulnya, CSI Digital gitu. Pokoknya intinya dia cerita tentang kejahatan cyber gitu. Nah salah satunya tuh ada si korbannya ini, dia sering lari. Terus dia pakai tracker lari lah istilahnya. Nah itu kan ada rutenya tuh. Setiap dia jam berapa mulai, lewat mana aja, habis itu selesai jam berapa. Dan ternyata itu jadi habitnya dia. Dia posting di aplikasi itu, dan aku lupa penjahatnya ini siapanya atau motifnya apa, tapi intinya dia memanfaatkan informasi itu buat mencelakakan korbannya ini. Gitu loh. Terus mungkin kalau yang mungkin lebih ekstrimnya lagi kan, kalau orang ini mungkin kasusnya berat-berat ya. Berat-berat, tapi kayak contohnya
ada nasihat di internet tuh jangan posting foto anakmu, apalagi ngasih tahu lokasinya gitu loh. Oh, Karena ya kalau anak-anak kan rentan banget betul betul. kalau orang tahu dia sekolah di mana, dia apalagi ya. Ya pokoknya intinya Namanya siapa? Namanya siapa. Bahkan mungkin si orang itu nanti bisa datang ke sekolah ngaku-ngaku sebagai Nah, neninya atau sebagai Iya. pengasuhnya yang disuruh dijemput karena udah tahu informasi anaknya padahal itu penculik kali ya. iya. Ya itu sih maksudnya kita nggak tahu orang motifnya apa, dia pengen berbuat apa ke kita. Jadi ya mungkin kalau mau paling aman ya sebenarnya filter apa yang kita posting lah. Jadi pengamanan terbaik adalah balik lagi ke diri kitanya ya. Bagaimana kita Betul. supaya tetap bisa ada gitu ya. Maksudnya kita memfilter apa yang kita posting supaya jangan dimanfaatkan orang. Oke. Nah, mau balik lagi sama Kakak Faye. Ada pertanyaan lagi. Nih, ngomong-ngomong soal hoax. Tentu zaman sekarang hoax di mana-mana nih. Nah, gimana sih Iya. sarannya agar kita bisa membedakan mana hoax mana enggak? Karena kemarin pun saya baru dapat hoax gitu. Dapat video penembakan di Rancaikek. Ternyata beberapa saat kemudian dibilang katanya itu 2 orang muda yang melakukan adegan untuk naikin subscriber. Nah, itu gimana caranya kita memfilter yang mana hoax mana enggak? Kakak Faye? Sebenarnya kok lihat itu clickbait ya kayaknya. Jadi orang sengaja masang, biasanya banyak itu kalau untuk ilmu jurnalistik memang jurnalis itu apalagi mungkin yang baru-baru gitu ya, memasang judul yang semenarik mungkin sampai orang itu karena kalau dia udah buka pasti kan dia dapat uang gitu ya. Nah, dia sengaja membuat yang menarik padahal mungkin tidak ada hubungannya dengan isinya gitu. Itu sering terjadi gitu. Untuk mengatasi hoax itu kita bisa lihat lagi kembali sumber dari mana sih, apakah sumbernya terpercaya gitu. Kalau misalnya sumbernya dari kayaknya yang misalnya Metro TV, CNN yang sudah terpercaya. Tapi kalau misalnya ternyata dari Blogspot atau dari mana gitu, nah itu jangan langsung percaya dulu gitu. Iya berarti balik lagi kita harus lihat sumbernya yang terpercaya. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, kalau ada pertanyaan nih sekarang bisa langsung hubungi hotline yang tertera di layar. Layarnya di mana ya? Sini. Yang ada di sini. Nah, hotline-nya ada di sini. Bisa WA, bisa email. Kalau ada pertanyaan atau mau titip salam, bisa. Nanti kita akan bacakan supaya nanti di akhir ketika kita akan bahas ini, pertanyaan-pertanyaan kalian bisa dijawab oleh narasumber yang ada pada siang hari ini. Nah, berarti tadi kesimpulannya kalau mau hoax itu ya kita harus percaya, dicek lagi ya. Cek dari situs mana yang beritanya, dan hati-hati dalam jangan terlalu penasaran kalau nggak nanti kena clickbait. Nah, terus satu lagi, jangan asal langsung share gitu. Jadi ketika kita mendapat, jangan asal langsung share, itu kan biasanya banyak ya orang, apalagi kalau dapat dari WhatsApp grup gitu ya. Nah itu hati-hati, kita harus baca dulu. Terus ya itu tadi, bener nggak sih di sumber yang terpercaya? Kalau enggak, lebih baik kita jangan share gitu. Iya, karena memang apalagi ya baru pertama kali pegang sosial media, ada berita ini main share, apalagi dari grup keluarga ya, gitu. Betul. Kesannya. Nah, biasanya grup keluarga. Nah, Karis, kalau dari clickbait sendiri banyak ini nggak sih malware yang bisa dipasang di berita-berita situs iklan gitu? Malware ya? Ya sebenarnya bisa sih. Misalnya ya kalau ya yang pernah download musik atau apa, biasanya kan tombol downloadnya banyak banget. Oh betul. Cuma satu yang bener, habis itu sisanya ads gitu kan. Yeah. Ads-nya
Nah, ads-nya biasanya entah install apa atau kemana gitu kan. Tapi ya sebenarnya teorinya bisa aja sih dia begitu klik itu download Sesuatu. malware, download spyware atau apalah. Jadi benar kata pepatah itu keingintahuanmu membunuhmu gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ya judulnya menarik, gambarnya menarik gitu ya, jangan mudah terlalu terpancing, siapa tahu memang di dalamnya ada malware sendiri. Buat pemirsa yang di rumah, apa sih itu malware? Mungkin Kakak Karis bisa tolong jelaskan apa yang disebut malware? Malware itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Ya jenisnya banyak, tapi Kayak ada maksudnya spyware, ada apa? Virus, ada ransomware. Tapi intinya itu aplikasi-aplikasi yang mencelakakan kita lah. Ya kayak contohnya kalau teman-teman tahu ransomware itu dulu ada kasusnya, kalau ransomware itu masuk ke komputer kita, habis itu data kita ke-lock semua, harus bayar berapa betul. gitu. Dulu yang terkena apa ya? Dulu zamannya saya pernah ada yang satu yang booming sekali itu adalah lupa. Nah, saya mau nanya dulu sama Kakak Karis. Tadi kan kita udah tahu gimana cara hacker ngehack account kita, yaitu bisa beli di black market, bisa pakai phishing dengan tadi ya, dengan phishing itu dengan kita pasang apa namanya? Ya kasih email supaya dimasukin. Nah, bagaimana sih cara ngelindungin kita gitu? Ngelindungin account kita supaya tetap aman gitu. Oke. Jadi mungkin yang pertama kita daftar akun, kita daftar sosial media seperlunya. Seperlunya itu maksudnya apa? Jadi ya contohnya kalau misalnya Facebook, Instagram mungkin itu kita memang perlu buat apa namanya? Buat bersosialisasi sama teman-teman gitu. Teman-teman kita pakai semua gitu. Tapi kalau misalnya ada nih website yang abal-abal lah atau nggak terpercaya gitu, ya kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah daftar lah. Ya kan, maksudnya dengan daftar kita ngasih informasi kita, apalagi kalau dia butuh banyak butuh data lengkap kita gitu, ya itu kayak udah mencurigakan sih kalau udah sampai alamat, apalagi KTP. Tapi sebenarnya kalau buat beberapa service perlu sih kayak e-wallet atau apa, itu KTP perlu memang. Tapi keamanan e-wallet sendiri bisa dijamin nggak sih Kak? Maksudnya kan dia dia itu e-wallet itu berbicara tentang uang nih. Ini uang kita nih. Nah sebenarnya keamanan dia tuh terjamin nggak? Tahu perusahaannya memberikan jaminan keamanan nggak sih Kak? Nah harusnya ya dengan kalau e-wallet gitu keamanannya harusnya terjamin, karena ya kalau nggak terjamin itu kan uang kita semua, dan kalau mereka kena breach atau kebobolan itu banyak customer yang pasti kehilangan kepercayaan kan. Ya. Jadi mereka tuh pasti concern banget lah sama security. Oke. Tapi mungkin ya nggak menutup kemungkinan di misalnya kayak beberapa hari yang lalu tuh ada yang heboh, tahu nggak? Cerita apa yang heboh nih Kak? Nggak, intinya kalau kita mau premiumin salah satu e-wallet itu kan kita harus itu KTP kan, foto KTP, selfie gitu. Nah ini tuh ada salah satu oknum karyawan kan yang memang harus ada proses verifikasi. Betul. Terus dia punya info itu, terus kayak ngajak kenalan cewek itu. Jadi itu kan jadi menyalahi privasi kita kan. Kita tuh ngirim KTP, ngirim selfie buat verifikasi. Bukan buat diajak e-wallet. kenalan. Iya. Ya udahlah, itu salah satu contoh kasus. Tapi intinya dengan kita nyerahin KTP dan kita nyerahin data kita itu sebenarnya kita mempercayakan ke mereka kan. Iya. Ya jadi mungkin yang pertama kalau nggak perlu banget ya jangan upload informasi lah. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi e-wallet sendiri memang keamanan itu mereka lebih concern ya. Jadi kita sedikit bisa lebih tenang lah. Paling kalau agak punya muka agak cantik atau manis, hati-hati diajak kenalan. Banyak jomblors di sana. Iya. Nah, oke, berarti ya kita tadi udah bicara tentang
jangan ngasih. Jangan ngasih sembarangan. Selain Terus, itu ada lagi nggak sih Kak? ya masih ada berapa? Ya sebenarnya kalau usaha ini banyak banget sih. Kalau misalnya password nih, Ya, kita ngomong password itu saya ya satu pakai. buat semua loh. Nah itu bahaya. Wah itu bahaya ya. Ya sebaiknya sih bedain misal tiap platform. Ya misalnya password ini Eliezer Facebook gitu, Eliezer Twitter. Tapi maksudnya kalau orang dapat akun Facebook kita, dia nggak akan dapat akun email kita kan, Betul atau Twitter kita betul. gitu. Ya terus pakai yang strong lah, jangan cuman 1 2 3 4 5 6. Betul. Harus yang unik ya. Iya, terus ya ada berapa lagi sih kalau email gitu kan dia email itu kan kayak penting banget. Betul. Pakai two way verification biar lebih aman. Iya, berarti tapi dari layanan emailnya pun ada two way verification itu ada ya? Iya. Ya sebenarnya kalau yang udah gede-gede ada sih. Kayaknya Facebook juga ada ya. Aku udah lama nggak pakai Facebook sebenarnya. Sama Facebook saya mungkin udah banyak sarang laba-labanya di mana-mana gitu. Iya, tapi biasanya Kalau ada udah opsi two way verification. Jadi nanti ngirim PIN terus kita masukin kan. Jadi itu jauh lebih aman ya. Nah, kita ngasih password abis itu nanti dia ngirim PIN. Jadi kalau si hackernya tahu password kita tapi nggak punya nomor kita kan dia nggak akan masuk. Betul. Tapi Gmail saya juga gitu sih. Saya tuh lupa. Saya waktu itu pernah setting jadi harus ngeklik nomor yang disuruh klik di handphone. Nah, ya itu salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya Nanti dikirim 56 misalnya betul, gitu kan. betul. Nanti dikirim beberapa nomor. Ya saya yang ditekan di laptop sama yang ditekan di handphone itu harus sama. Jadi udah nggak masukin password sih, udah tinggal dia nyambung ke handphone. Iya. Ya asal jangan handphone sama passwordnya di tangan Kita orang yang semua. sama. Iya. Betul. Mungkin ada trik lain Kak? Trik lain apa ya? Ya mungkin ya itu tadi udah ngomong password, udah ngomong data yang kita kirim. Ya tadi yang tadi kita udah bahas ya, jangan ngepost sembarangan. Ngepost tempat kita tinggal, ngepost segala aktivitas, aktivitas beberapa boleh lah. Habit lah ya, habit. Habit. Gitu. Terus ya jangan nge-friend sembarang orang juga sih. Ya kan kita nggak tahu gitu itu siapa. Kalau dia nge-friend kita terus dia tahu informasi kita, ya inilah Tadi bahas tentang pencegahan lah. tentang friend gitu ya. Balik lagi ke yang kasus penipuannya. Jadi memang waktu itu pernah kejadian tuh kasus penipuannya yang gitu yang bahwa si orang ini nge-DM dari Instagram. Mungkin kedepannya kalau misalnya kita dapat DM Instagram pinjam uang lebih baik Verifikasi dulu. Tapi permasalahan terbesar adalah saya pernah dapat video yang ngasih tahu bahwa sekarang WhatsApp itu si orang itu berusaha mindahin nomor WhatsApp. Dia cloning nomor handphone kita tuh. Cloning ya? Jadi dia tuh waktu itu saya pernah, kalau dia berhasil cloning memang sih nomor handphone kita bisa dimasukin ke handphonenya dia, lalu ditanya sih sama WhatsApp, apakah kamu mau pindah handphone nggak? Kalau kita tekan checklist, nomor kita pindah ke sana tuh. Tapi memang cara bisa ya kita tinggal masuk lagi sih, kita ambil lagi gitu. Iya. Kalau ini aku nggak pernah, kalau yang kasus cloning WhatsApp ini aku belum pernah denger sih. Tapi kayaknya ya kalau nonton film gitu cloning kayaknya bisa sih. aku belum dalemin. Iya. Tapi nggak berani ngomong. Tapi ya itu pokoknya harus hati-hati lah ya karena banyak sekali orang-orang tak bertanggung jawab berusaha tetap untuk ngambil data untuk penipuan seperti tadi ya. Pokoknya kalau ada yang pinjam duit lebih baik yuk ketemuan aja gitu ya mungkin Iya. ya. Atau telepon adiknya atau kakaknya, ini beneran nggak? Betul kita cek 2 kali ya telepon ya. Nah, kita mau balik lagi ke narasumber kita kedua yaitu saudari Faye masih ada di sana kan? Masih sehat? Masih. Nah, Masih dong. kalau buat kita ngomongin tentang sosial media, bagaimana sosial media itu tadi kita udah tahu bahwa berguna itu menjadi image-nya kita. Kalau buat pelayanan sendiri gimana sih memaksimalkan? Bisa nggak sih sebenarnya sosial media itu dipakai buat pelayanan? Bisa banget buat pelayanan tuh sangat bisa. Jadi udah di zaman corona ini ya. Jadi sekarang bahkan ibadah pun jadi pindah ke sosial media gitu ya. Jadi
sekarang untuk pelayanan di sosial media itu semakin istilahnya dikasih jalan gitu untuk pelayanan lewat sosial media. Sebenarnya yang mudah itu adalah kita ayat firman Tuhan, baik ke apa ya? Mungkin kalau yang pengguna Instagram di Snapgram Story atau di Feeds. Saya juga sering sih lihat teman-teman saya gitu ya, yang suka sharing di Facebooknya tentang kesaksian gitu, dan itu tuh kalau kita baca itu beneran sangat memberkati, sangat memungkinkan gitu, dan karena jangkauannya sangat luas gitu ya, jadi kita juga bisa menjangkau orang-orang yang bukan friend-nya kita bahkan gitu. Terutama kalau untuk yang ini ya, yang misalnya contohnya Instagramnya yang nggak di private gitu ya, atau Facebooknya yang nggak di private gitu. Nah itu bisa menjangkau lebih banyak orang sebenarnya gitu. Tapi syaratnya harus ingat lagi yang sudah disampaikan tadi ya, jangan sampai kita nge-share data-data pribadi kita gitu, terutama apalagi kalau kita memang tujuannya hanya khusus untuk pelayanan gitu. Lebih baik ya udah isi semuanya itu hanya untuk pelayanan aja gitu, jangan sampai ada identitas kita yang masuk ke situ gitu, untuk menjaga privasi yang tadi pertama, yang kedua supaya kita juga aman gitu ya. Yeah, nanti banyak orang modus gitu yang nanya, kakak aku mau belajar Kristen lebih kenal, boleh kenalan gak? padahal modusnya udah kenalan sama kakaknya. Nah jadi lebih baik mungkin kalau mau diposting, maksudnya kalau kita mau follow up itu kita arahkan orang-orang ke institusi kali ya, ke gereja terdekat mungkin ya. Daripada kita kasih pribadi kita sendiri ya, kasih identitas kita, ya betul. Lebih baik kita arahkan misalnya ke gereja ini aja, atau misalnya ikut persekutuan ini aja gitu. Jadi lebih baik kita ajaknya langsung ke forum daripada private sama kita gitu, itu lebih bahaya sih. Betul. Memang tadi banyak keuntungannya dengan tadi ya, kita bisa sharing sama siapa aja kapan saja. Tapi ya harus hati-hati karena banyak orang-orang juga ingin memanfaatkan kepribadian betul, atau data pribadi kita kali ya. Nah, sosial media tadi udah dibilang ada Instagram, ada Facebook. Kalau TikTok sendiri bisa nggak sih? Ini sosial media yang paling booming sekarang. Bisa banget. Bisa. Tapi waktu itu aku pernah lihat ada apa ya? Kan kalau TikTok tuh jadi kayak ada tampilannya, terus ada kayak praktisnya juga gitu ya. Nah itu tuh ada yang sengaja didesain untuk kesaksian, jadi emang buat bersaksi gitu. Jadi isinya tuh memang awalnya tuh bukan clickbait sih, awalnya kayak mengundang penasaran orang. Jadi kayak contohnya kenapa sih Tuhan tuh nggak adil kayak gitu awalnya ya. Terus nanti di tengah-tengahnya tuh disisipin Injil kayak gitu. Jadi bisa banget tuh pakai TikTok. Nah, buat para pengguna TikTok jangan cuma pakai joget-joget doang gitu kan. Tapi dipakai juga buat pelayanan, buat anak muda supaya lebih bermanfaat. Mungkin sambil joget-joget sambil menginjili kali ya. Betul, bisa ambil joget. Nah, kalau misalnya biasanya nih kan orang bingung juga, aduh saya misalnya sekarang udah mulai pengen buat konten-konten yang positif nih, karena saya tidak mau jadi bagian orang yang suka membuli atau ini. Nah, ada tips-tipsnya nggak sih gimana cara bikin konten yang positif, Kak Faye? Untuk bikin konten yang menarik dan juga mungkin yang bisa membangun orang gitu, sebenarnya kita pertama rajin-rajin baca artikel. Itu tips dari aku sih, maksudnya kita harus rajin juga baca sumber gitu. Jangan sampai kita hanya memberikan informasi yang kita sendiri juga bingung gitu, itu teh dari mana gitu, dan apakah benar kepastiannya seperti itu atau hanya kita ngarang sendiri gitu, kecuali kalau kita kesaksian ya kan, itu beda ya, itu pengalaman pribadi. Tapi kalau kita mau menyampaikan informasi bahkan yang tadi ya yang bagi orang lain, kayak misalnya mungkin tutorial lah atau apa ya, sesuatu yang bisa memotivasi orang, nah itu harus baca artikel, banyakin baca sumber supaya kita juga semakin bertambah pengetahuan dan kita juga bisa dengan baik. Nah, yang kedua, kita juga jangan lupa pakai bahasa yang
apa ya, mudah dimengerti semua orang gitu ya. Jadi jangan terlalu pakai bahasa yang berat-berat gitu. Pasti langsung dilewat gitu. Langsung next gitu. Jadi bahasa juga diperhatikan, dan mungkin desain misalnya kalau mau foto atau apa itu yang kalau sanggup dan kalau bisa gitu ya. Karena orang tuh biasanya visual kan yang pertama kali dilihat gitu. Jadi kalau gambarnya itu udah menarik, eye catching, wah pasti nyantol. Nah, kalau boleh tahu Kakak Fei sendiri kalau misalnya lagi bikin konten kreatif sini supaya kita juga sama-sama belajar, biasanya pakai apa sih? Apakah langsung dari foto sendiri nanti diedit sendiri, atau ada third app yang dipakai supaya kita juga bisa sama-sama belajar nih? Gimana Fei? Halo? Kalau aku sendiri, ini halo, kedengaran kah? Sudah masuk kembali. Nah, kalau aku sendiri sih biasanya ya, ini nggak di endorse ya teman-teman. Aku biasanya pakai Canva, pakai kadang-kadang Photoshop, tapi mungkin buat teman-teman yang di sini yang susah pakai Photoshop atau berat, teman-teman bisa pakai Snapseed. Nah, Snapseed ini bagus ya, dan praktis juga gitu, gampang lah. Untuk Canva juga sama, kita bisa bikin apa namanya, mau poster, mau itu udah ada ininya sebenarnya, ada backgroundnya, ada title-nya, size-nya dan lain sebagainya, itu udah lengkap banget. Jadi kita bisa tinggal pakai aja gitu sebenarnya. Gitu. Yang suka edit-edit cahaya-cahaya biar cantik gitu ya, biar keren gitu, biasanya pakai Lightroom, bisa juga begitu. Oke. Terima kasih Kakak Fei untuk tips-tipsnya. Dan terakhir untuk penutup, dari Kakak Karis mungkin ada pesan penutup supaya kita tetap aman bersosial media dari segi keamanan cybernya. Ya, penutup mungkin ya yang tadi sih, ya tips-tips yang tadi dia lakukan biar chance kita untuk apa istilahnya, di hack atau diretas gitu lebih kecil. Terus ya hati-hati, jangan terlalu pengen tahu. Kalau nggak ngerti mungkin ya bisa nanya dulu yang ngerti, atau ya kayak tadi misalnya ini link kemana, atau dan jangan apalagi buat orang tua gitu kan. Iya betul. Kan biasanya suka nggak ngerti dan langsung percaya ya. Iya. Orang tua biasanya lebih rentan kena cybercrime dibanding yang lebih muda, yang lebih melek teknologi gitu. Iya. Dan jangan terlalu juga ingin menunjukkan semua diposting kali ya. Ya benar. Nomor rumah diposting, rumah diposting. Aduh bahaya ya. Nah dari Kakak Fei sendiri, Kakak Fei, adakah pesan penutup supaya kita bagaimana kita menggunakan sosial media biar tetap aman? Kalau pesan dari aku sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Pertama kitanya sendiri gitu. Kalau misalnya kita memang pengen eksis atau pengen dikenal orang, sebenarnya kan kayak artis-artis juga kan sama ya gitu ya. Tentu yang orang lain tuh gak boleh tahu gitu, private ya, contohnya tadi misalnya nomor rumah dan lain sebagainya gitu ya, alamat rumah, itu bahaya gitu kalau sampai kesebar gitu. Jadi diri kita sendiri, privacy kita sendiri dengan baik gitu ya. Dan yang kedua, kita juga harus menggunakan kata-kata yang baik gitu ya, karena kalau lewat digital ya, kita nggak bisa tahu ekspresi orang, kita nggak bisa tahu bahasa tubuhnya dia, kita hanya bisa baca pesan yang dia sampaikan lewat chat, lewat teks. Nah, itu lebih berantem mungkin, atau mungkin jadi salah arti, jadi baper bisa jadi gitu kan. Jadi kita harus hati-hati dalam berkomunikasi gitu, terutama mungkin untuk memberikan, harus hati-hati, ekstra hati-hati.
kalau bisa sebelum di-send, sebelum pencet send, kita baca ulang apa yang mau dikirim, jangan sampai salah, jangan sampai jadi harus ekstra hati-hati. Dan yang ketiga, kita juga bisa pakai sosial media ini sebagai alat buat pelayanan gitu. Oke, terima kasih Kakak Faye dan Kakak Karis. Nah, jadi saya akan simpulkan tadi, seperlu apa menjaga keamanan sosial media? Perlu, karena di sana banyak data kita dan bahkan banyak orang yang ingin mencuri identitas kita, lalu berpura-pura, lalu ingin menipu dengan cara meminjam uang atau minta transfer pulsa, karena kita pikir orang itu orang yang kita kenal. Nah, makanya perlu dijaga. Dan bagaimana cara kita menjaganya? Tadi jangan kasih sembarangan identitas kita, email kita, password kita. Jaga baik-baik, jangan anggap remeh. Dan kalau bisa, tadi saran dari Kakak Karis, jangan satu password untuk semua. Jangan kayak SCTV satu untuk semua. Tapi mulai dipisahkan, misalnya ya tadi Facebook atau Instagram dipisahkan. Jadi kalau ada orang berhasil meretas ke salah satu sosial media kita masih tidak akan semuanya teretas. Dan juga gunakan two-way verification atau dua cara atau dua jalan ya. Dua cara memverifikasi, nanti ada di Google, bisa dicari tahu, dan itu untuk menjaga keamanan akun kita. Tapi bagaimana kita aman dalam bersosial media? Tadi Saudari Faye sudah menyatakan bahwa posting yang positif, kalau dengar berita jangan langsung disebar, cek lagi kebenarannya. Lalu jangan membuli orang, karena itu tidak aman juga buat orang lain. Karena pasti saya yakin sih, kalau kita membuli orang dan orang itu sampai bunuh diri, pasti kita sebagai manusia, kalau selayaknya sebagai manusia pasti ada perasaan bersalah ya. Nah, makanya jangan sampai kita malah merasa bersalah karena kita tidak bisa menahan komen kita di dunia sosial media, di dunia online. Tahan itu. Lalu tadi bisa dan gunakan sosial media untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, karena jangkauannya sangat luas, keuntungannya sangat banyak. Jangan takut dengan sosial media. Di tengah banyaknya ancaman, tapi di sana kita bisa berkarya buat Tuhan, dan kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva, Photoshop, Lightroom, dan satu lagi Snapseed untuk membuat konten kita lebih kreatif. Mungkin nanti kita akan bahas lebih mendetail tentang bagaimana cara bikin postingan yang menarik. Mungkin nanti ada segmennya. Jadi ini baru kulitnya saja. Nanti kita akan bisa berbahas dengan Karis juga tentang keamanan, atau bahkan Karis ini lebih ahli ke web developing ya. Ya nanti kita akan sama-sama belajar bersama Kakak Karis di lain waktu. Itulah segmen Suara Muda pada hari ini. Terima kasih untuk Karis dan Faye. Terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama kita di acara Impact Talk. Sama-sama. Jangan ragu lagi kalau diundang, jangan takut. Kita berharap kita bisa sama-sama lagi. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin baru bergabung dan sudah terlewat, ini bicara apa aja, jangan takut, Anda bisa menyaksikannya di channel YouTube kami di siaran tundanya. Bisa diklik, bisa di-share kalau ini memberkati buat orang lain. Wah, ini kayaknya bagus buat teman saya yang suka ngasih passwordnya sembarangan, kalau nggak passwordnya sangat lemah gitu. Jadi bisa di-share. Nanti kalau bahkan walaupun ada pertanyaan, bisa langsung, walaupun di luar jam ini, tanya saja di nomor yang di sini. Nanti kita akan tampung, kita akan bahas. Yang mau titip salam juga bisa, mau kirim pokok doa juga bisa. Sampai hari ini, sampai sekian dulu. Tuhan Yesus memberkati.